Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-168. Ya. Man ittala'a ala asraril ibadi walam birrahmatil ilahiyati kana ittila'uhu fitnatan alaihi wasababan lijirril wabali alaihi. Barang siapa yang melihat rahasia seorang hamba tetapi tidak berakhlak dengan rahmat ketuhanan, dengan rahmat yang bersifat ketuhanan, maka penglihatannya akan menjadi fitnah baginya dan akan menarik bahaya kepada dirinya. Kadang orang-orang setelah ini topo broto, kemudian dia hebat mengetahui rahasia-rahasia, bahkan rahasia di dalam diri orang lain, mengetahui, kok kamu mau gini, kamu ada gini, mengetahui. Nah itu malah bahaya kalau dia masih ada nafsu, tidak makrifat. Karena apa? Wadzalika li'annahu qabla tamakun fil ma'rifah qad yastaghiru bidzalika qalbuhu wa yusawwisu khatarahu wa lubbahu. Karena itu sebelum dia makrifat kepada Allah, kenal dirinya sendiri, lalu kenal Allah, dia akan masih tersibukkan hatinya, ikut sibuk dengan nafsunya, dan kekhawatiran kerentak di dalam hati yang dalam itu masih bingung antara ini dan itu, bingung. Fayafturu wa anisyuhud wiyaftinahu anir rusuh fi ma'rifatil mulkil wadud, dan akan lambat dia untuk syuhud, menyaksikan Tuhan, dan menjadikan kotoran dalam dirinya untuk mengenal Tuhannya. Maka istilah di kami Naksabandia Kholidiyah, jadi ketika belajar kemakrifatan, malah pengetahuan apapun itu dibersihkan, kita hilangkan dalam hati kita. Caranya menghilangkan bagaimana? Nggak berpikir seperti itu. Karena apa? Seperti di bagian hikam-hikam sebelumnya, kalau manusia masih pakai akal, itu akal tercenderung digandoli nafsu. Akal dan panca indera ini masih melihat sesuatu yang tebal, yang duniawi, yang dapat diindra, itu sesuatu yang istilahnya yang tebal. Maka kalau masih berkutat di situ, belum bisa murni ke roh, tidak bisa masuk ke alam ketuhanan. Jadi istilahnya dalam hikam itu nurnya, kalau kita pakai akal ada nurnya tapi masih
belum terang, paling sedikit. Kalau nafsu, malah tidak ada nurnya sama sekali. Nah, itu. Jadi ada nurnya itu ketika masuk di kolbu, istilahnya kalau dalam hikam. Jadi mulai pakai kolbu. Karena kolbu ini dimensinya di atas akal, otomatis akalnya itu ya tetap nggak jalan, bukan gendeng, bukan. Sebagaimana kita kalau sekolah sudah menginjak SMA, SMP-nya otomatis katut, walaupun nggak dipakai SMP-nya, kayak gitu. Sama dengan kita masuk pakai hati, maka akalnya otomatis katut, walaupun nggak dipakai. Jadi istilahnya kenyataan. Nanti kita masuk kenyataan yang lebih tinggi, yaitu jadi mulainya kolbu itu tadi. Jadi kalau belum ma'rifat, mengenal dirinya, bahwasanya dirinya sendiri itu sebenarnya bukan yang fisik ini, yang indrawi dan yang biasa diakal, bukan yang ini. Sesungguhnya diri kita adalah roh. Maka kita kalau sudah masuk dimensi roh, akan ma'rifat kepada Tuhan kita. Lah, kalau di situ kita melakukan segala sesuatu sudah tidak tergantung dengan yang bersifat rendah, yaitu nafsu itu tadi. Nafsu itu orientasinya yang enak-enak, keinginan, angan-angan, ya seperti itu, yang bersifat material. Sedangkan yang rohani, yang ke arah Tuhan itu orientasinya malah sebaliknya, pengorbanan, pengabdian, dan sebagainya. Dan itu yang kita istilahkan ke arah pengorbanan, pengabdian, dan seterusnya itu ultrasonor, yang ke arah keinginan, kenikmatan, dan seterusnya yang jangka pendek itu yang infrasonor, atau istilah lain dalam kitab itu diistilahkan syahwat nafsu, syahwat dunia, dan seterusnya. Kalau akhirat, istilah langit, dan seterusnya itu istilah ke arah kolbu, pakai kolbu. Nah ini tadi dikatakan bahwasanya seseorang ketika sudah bisa masuk ke alam roh, kemudian mengetahui atau alam suwung, gong lewang-lewang, kemudian setelah itu mengetahui rahasia-rahasia hamba, kalau tidak dia berakhlak dan akhlak ketuhanan, rahmat ketuhanan itu, maka bahaya baginya. Karena apa? Nah itu tadi, karena seperti yang disebutkan tadi, wa aidan madamatin nafsu hayatan walam yaqo ilfana anha qad ya'taqidu bidzalikal mizyah 'alan nas. Terkadang jadi selama nafsu belum mati, jadi tadi kalau pakai akal itu masih ada gandolan nafsu, jadi murni harus pakai hati, pakai roh. Kalau di situ nafsu mati, atau istilah lagi kalau nafsu mati maka roh nur itu ada. Kalau sudah sampai situ, karena nafsu mati, lah ini baru tidak bahaya. Kalau masih ada nafsunya, berarti masih pakai akal, maka dia akan merasa keistimewaan yang terjadi untuk melihat manusia, rahasia-rahasia manusia dalam diri manusia itu keistimewaan. Fayadkhuluhu al kibru wal ujbu wa huma aslul ma'asi, maka masuklah
sifat setan, yaitu sombong, ujub, merasa dirinya wah yang melebihi orang lain, merasa dirinya hebat. Fakana itilauhu hina idin ala asrol ibadi sababan fi jiri hadal wabal. Karena itu di tahap ini ketika bisa melihat rahasia-rahasia orang lain, maka akan menarik bahaya al-kubu ukuba ilahi, maksudnya akan mendapat hukuman dalam dirinya. Wa atakabur ala nas wa tiqatul misyah alaihim wa wasababul bu'di anillah, yaitu takabur, sombong pada manusia lainnya dan merasa dirinya punya keistimewaan. Nah, itulah yang malah menyebabkan dirinya jauh dari Allah. Jadi masih merasa dirinya, itulah merasa itu nafsu. Bikhilafi ma iya tamakana fil ma'rifatil haqi wa takhallaqa bi akhlaqihi wa tahaqqaqa bi ma'ani sifati wa asma'ihi fa innahu yakuna ala khalqir rahman. Maka tatkala dia sudah berakhlak, sudah ma'rifat dengan Tuhan, nah dirinya itu hilang, nafsunya hilang, merasa dirinya ada bisa dan lain sebagainya itu hilang kalau sudah ma'rifat. Karena dirinya hilang, maka diganti dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun engkau berada. Maka dalam istilah lain, dia tidak berbicara kecuali yang berbicara itu Tuhan. Dia tidak berjalan kecuali yang berjalan itu Tuhan. Dia tidak tangannya melakukan suatu hal kecuali itu yang melakukan Tuhan. Maka kalau ini bercerita ini, orang lain melihat, wah ngaku Tuhan, terus sehingga dibunuh seperti Al-Halat, istilah Syekh Siti Jenar. Jadi karena itu di sini dikatakan harus berakhlak, akhlak ketuhanan, karena bisa malah menimbulkan bahaya. Terus kalau dia ma'rifat pada Tuhan dan berakhlak dan akhlak ketuhanan, maka wataqaqa bi ma'ani sifati wa asma'ihi, dan berhakikat dengan sifat dan asma ma'aniyah dalam dirinya, maka fa'inau yakun ala khalqir rahman, maka dia menjadi makhluknya Tuhan. Jadi segala sesuatu tersubstitusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia mengucap kecuali digerakkan oleh Allah, bukan dia berjalan kecuali berjalan digerakkan oleh Allah, dan seterusnya. Karena perbedaan manusia dan tidak manusia ini terletak di akal. Manusia itu hewan yang punya akal. Akal inilah manusia. Adapun di bawahnya yang punya nafsu kan hewan, itu akal, manusia, hewan tapi sudah manusia itu akal. Disitulah, karena dia tidak pakai akal, tetap pakai ruh. Nah, disitulah dia dikatakan khalqir rahman, makhluknya Allah Ar-Rahman, atau dia sudah ruhaniyah, bukan fisiknya. Jadi masuk ke golongan
malaikat. Istilahnya malaikat selalu taat kepada Allah lah di sini letaknya. Jadi manusia tingkatannya sudah naik ke tingkatan malaikat. Fa'idha itala ala ma'asil ibad wa masawihim rahimahum wa satarahum wa halima alaihim. Maka dia akan, jika mengetahui maksiat orang lain, dia akan belas kasihan terhadap orang lain, dia akan menutupi seperti itu. Karena dia orang makrifat itu fokus terhadap dirinya sendiri. Hati fokus pada rohani yang ada dalam dirinya, dalam rohaninya itu antara dia dengan Tuhannya saja, tidak terkecoh dengan melihat rahasia orang lain. Karena itu Nabi bersabda, al-khalqu iyalullah wa akrabukum ilallahi arhamukum bi iyalihi. Makhluk itu keluarganya Allah. Wa akrabukum ilallah, dan orang paling dekat dengan Allah yaitu arhamuhum bi iyalihi, orang yang paling rahmat belas kasihan terhadap keluarganya. Kemudian di hadis lain dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang yang belas kasihan, yarhamuhumur rahman, mereka itu adalah orang yang dibelas kasihani oleh Allah yang bersifat rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Maka belas kasihanilah penduduk bumi, maka engkau akan dibalas kasihani oleh mangfis sama, penduduk langit. Langit bukan berarti yang di sini di atas sana, tapi dimensional, dimensi rohani itulah yang sebangsa roh, yang tidak bisa diakal dan diindrawi. Itu bukan di atas sana, tapi di balik sesuatu yang fisik ini. Seperti itu. Jadi fokus kita adalah mengetahui diri kita yang sebenar-benarnya. Diri kita yang sebenarnya itu siapa? Yang rohani. Tidak fokus pada yang lain. Apa ada alam mambang, alam jin, setan, dan lain sebagainya. Enggak. Jadi fokus kepada diri kita yang ruh, supaya dengan itu kita mengenal Tuhan kita.